Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dalam kecelakaan maut masih menjadi kesedihan massa. Tidak hanya keluarga dan sahabat yang menangisinya, tapi juga netizen. Hingga saat ini, teka-teki peristiwa tragis di tol Jombang itu juga masih menjadi misteri. Tidak ada tanda-tanda pengereman di jalan tol, hingga polemik kecepatan driver saat melajukan mobil terus diperdebatkan, termasuk kemungkinan supir memakai handphone. Sementara itu, kematian Vanessa yang tewas akibat kecelakaan mengingatkan kembali para artis-artis yang meregang nyawa karena celaka. Mulai dari Nika Ardila, Shirley Caca, hingga Vanessa. Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teka-teki kematian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah masih menjadi misteri hingga saat ini. Pasalnya, penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Semula, supir Vanessa dikabarkan mengaku dalam keadaan ngantuk. Namun pakar telematika Roy Suryo berbeda pendapat. Roy Suryo menduga supir yang mengendarai mobil milik Vanessa dan Bibi memakai handphone saat berkendara. Tidak sekedar pegang HP, sangat bisa jadi HP tersebut jatuh sehingga membuat laju mobil tak terkendali. Saya hanya tidak nyaman saja ya kalau yang bersangkutan mengatakan dirinya ngantuk. Sebelum kejadian, 44 menit sebelum kejadian, itu sekitar jam 11:56, si sopir ini, Tubagus Jodi ini ternyata sempat men-share atau sempat membuat instastory dari dalam mobil, dan di situ tampak banget kilometernya. Jadi saya bisa mengukur itu karena di situ kilometernya ada 555. Di kilometer 555 itu kira-kira jam 11:56 atau 58 ya. Dia mengambil itu, dan kemudian kecelakaannya terjadi pada jam 12:32. Artinya hanya 44 menit setelah dia men-share video itu, kemudian mobil itu kecelakaan. Saya pun langsung menghitung berapa menit dari ketika dia men-share sampai lokasi ya, itu 44 menit. Berapa jaraknya? 117 kilo ya jaraknya. Berarti sekarang bisa dihitung. Saya hitung kecepatan rata-ratanya adalah 159 km per jam. Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Sementara itu, dalam terawang batin, pernyataan Roy Suryo turut dibenarkan oleh Eyang Ratih, seorang spiritualis wanita yang mempunyai kepekaan batin. Menurut terawang batinnya, Eyang Ratih melihat sang supir sedang memainkan HP yang kemudian mengakibatkan kecelakaan dramatis. Benarkah? Iya, main HP. Dan dia main HP tapi sekali-sekali ya. Nggak selalu main HP karena mereka penumpangnya pada tidur. Jadi dia dengan kecepatan yang amat tinggi ya, mungkin 190-an gitu. Betul-betul tinggi karena dia menabrak trotoar, sehingga trotoar itu ditabrak, dia bisa bolak-balik begitu. Dia senggel ya, nggak ada yang nabrak. Ini kelalaian orang. Bukan karena angker, kayak di Cipali itu angker karena ada Nyi Deno. Kalau di situ tidak ada Nyi Dono atau di Deni, tidak ada. Kesedihan atas meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dalam peristiwa maut di jalan tol terus ditangisi. Tanda-tanda kepergian mereka memang sudah banyak tersampaikan, meski tidak secara gamblang. Itu
yang membuat ayah Vanessa masih menitikkan air mata setiap mengingat putrinya. Dedi juga tetap berziarah untuk mengobati kerinduannya pada Vanessa. Kangen aja mas ya. Kemarin dari semalam juga saya nggak bisa tidur, masih ingat Vanessa. Jadi hari ini Dedi datang lagi nyekap ke Vanessa sama Bibi. Kangen aja mas. Kayak berasa mimpi aja gitu. Kemarin kayak masih ada, sekarang udah nggak ada. Ya, walaupun badan juga lagi nggak enak gitu, kemarin kurang tidur ya, tapi Dedi tetap mau nyekap ke Vanessa. Kangen aja mas, kangen sama Vanessa sama Bibi. Kalau orang mau meninggal, itu dalam waktu 1000 hari 3 tahun itu sudah ada tanda-tanda. Mendekati lagi setahun, mendekati lagi 100 hari, mendekati, itu tanda-tanda itu mesti ada. Meskipun orang itu sakit jantung, apa-apa, tanda-tanda daripada klimaks, daripada kehidupan itu ada. Jadi firasat-firasat itu dia sudah mengetahui. Dan si suami sendiri dibilang, aku lebih cinta kamu daripada anakmu. Makanya dia dikubur dalam satu liang lahat itu sangat luar biasa. Dan ini adalah abadi, ya, sehidup semati. Ini yang dinamakan jodoh. Ini Venesia itu sudah isyarat-isyaratnya itu sangat luar biasa. Firasat kuat juga diterima oleh Haji Faisal, ayah Bibi, yang bertanya-tanya kemampuan Tubagus Jodi dalam mengemudi. Ia memang belum pernah disupiri, tapi melihat peristiwa maut yang merenggut nyawa putra dan menantunya, ada jejak kelalaian Jodi yang sangat besar. Apalagi setelah kejadian, Jodi sulit dihubungi. Saya hanya melihat, belum pernah saya disupirin oleh si Jodi ini, belum pernah saya disupirin oleh dia. Cuman saya bertanya ini siapa sopir. Cuman dia dengan sopir ini dekat hubungannya. Dia akrab. Udah lama ya? Iya, udah lama. Enggak pamit. Pas saya ditelepon, Pak, si Febri udah dapat kecelakaan. Di mana? Di tol arah ke Surabaya. Oke. Begitu mati telepon, gambar masuk satu. Wah, parah ini, kan begitu. Saya telepon langsung si Jodi. Jadi, kamu di mana? Dia nangis. Segala nangis dalam pangkuannya kali. Kenapa kamu nangis? Iya om. Dia nangis. Terus setelah dia nangis, ada apa? Kenapa? Si Baby mana? Si Panis mana? Belum sadar. Belum sadar. Kenapa? Iya om, Baby sadar nggak? Iya sadar kok om. Saya sempat ngomong kasar ngomongnya. Udah kamu bunuh anak saya. Saya pikir sempat ngomong gitu. Enggak om, masih hidup. Dia mati telepon. Saya telepon lagi dimatiin. Matiin. Waduh, saya perasaan saya mengatakan ini udah ada yang nggak beres. Jadi kalau orang menjalani spiritual, dia kan berasa. Tetapi kalau orang awam ya, Allahu alam ya, saya belum pernah berdialog mengenai ini karena saya belum pernah mati gitu. Jadi tetapi tanda-tanda itu ada di Serat Centini, di Primbon Bental Jemur, itu semua ada, sudah tersirat. Dia sudah dikasihkan wangsit ya. Tanda-tanda itu tentunya kalau orang peka dia akan merasakan, karena dalam waktu mungkin orang itu ngaca itu nggak berani ngeliat mukanya sendiri karena aneh. Jadi memang ini jodoh dari Tuhan. Kalau jodoh itu masih hidup semati. Kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah mengingatkan peristiwa serupa mulai dari Nike Ardila hingga pedangdut Shirley Caca. Air mata dan kesedihannya pun serupa. Tapi benarkah ada hubungannya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Maut yang menjemput Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah secara tragis di Tol Jombang bukan hanya meninggalkan air mata.
Sebab yang lebih dramatis lagi adalah nasib Gala Sky yang kini langsung menjadi yatim piatu. Putra tunggal Vanessa dan Bibi ini baru berusia 1 tahun 3 bulan. Tapi sudah harus mengalami peristiwa traumatik yang mempengaruhi pertumbuhannya. Lantas, apa yang membuat Didi Mahardika masih menangis? Siapa guri? Ini siapa guri? Lu. Vanessa udah nggak ada, ya. Tapi banyak karya yang tetap masih ada, yang masih bisa kita untuk mengenang dia. Saya juga mau ucapkan secara khusus untuk Vanessa Azania. Terima kasih pernah menjadi pendamping saya, walaupun tidak terlaksana. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih. Vanessa, kamu orang baik. Keadaan Gala alhamdulillah semakin membaik ya. Jadi tadi juga Gala karena ada kedatangan daripada Kak Fuji juga sama Kak Fadri juga, akhirnya Gala bisa tersenyum dan ketawa ya tadi ya. Gala sampai saat ini kalau dibilang cari ya mungkin gimana ya saya bilangnya ya. Saya belum bisa menjawab itu Mas, itu agak sensitif ya. Tapi dengan kedatangan dari keluarga almarhum Mas Bibi tadi sudah membuat Gala ini bisa interaksi gitu. Kecelakaan maut yang menimpa Vanessa dan Bibi pernah menimpa pedangdut Shirley Caca awal tahun lalu. Duka bahkan masih terasa hingga saat ini. Tidak ada yang pernah membayangkan pedangdut cantik ini meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan maut di jalan tol. Dia kebetulan sama temennya, jadi entah yang bawa Caca atau entah temennya yang bawa. Jadi pas saat kejadian itu mungkin kaget, akhirnya mobil yang dibawain keluar jalur dari jalur yang sebelumnya ke arah yang berlawanan. Ya namanya maut ya, kita nggak tahu di mana, bagaimana datangnya, seperti apa gitu kan. Mungkin spontan sopirnya lariin ke samping, ternyata malah kepental ke arah yang berlawanan dan akhirnya kena tambah bis yang lain gitu. Jadi ya kalau logikanya, tapi sopirnya nggak apa-apa ya. Sopirnya katanya luka ringan gitu kan. Itu kayaknya nyesek aja sih. Dan kesedihan yang seperti abadi ditujukan pada tragedi meninggalnya Nike Ardila 19 Maret 1995 silam. Penyanyi idola remaja tahun 90-an itu menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami kecelakaan maut di Jalan Remarta Dinata, Bandung. Hingga kini, seluruh penggemar musik masih merasa kehilangan. Hari Sabtu, tanggal 18 Maret, itu kita berada di Bogor. Di Bogor, kita syuting Trauma Marisa. Nah, kita pagi, kita waktu itu tinggal di Jalan Mangga, Fatmawati, Jalan Mangga. Kita di calling itu pagi-pagi jam 6. Kita di calling pagi-pagi jam 6, akhirnya kita berangkat jam 6 pagi itu ke Bogor. Setelah itu dia syuting. Kita ada memang jadwal itu jam 7 itu ada acara di Bandung. 7 malam itu di Studio East untuk acaranya Aneka, majalah Aneka launching kan.
pada saat itu almarhumah sebagai covernya ya. Nah, harus menghadiri itu. Nah, akhirnya kita berangkat ke Bandung, nyampe jam 11 malam. Akhirnya kita pulang dulu ke mami, ke papi. Pada saat itu juga entah kenapa pada saat itu almarhumah langsung meminta maaf lah sama kedua orang tuanya, padahal mau pergi acara aneka gitu. Tapi dia minta maaf loh. Itu saya benar sangat berkesan. Saya di situ terpaku aja ini. Nah, akhirnya dia minta izin pergi, minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama kakak-kakaknya. Akhirnya kita pergi berdua. Nah, pada saat dalam perjalanan itu kami dapat telepon dari Mas Edi Bogel bahwa acara sudah selesai. Tapi berhubung almarhumah itu orangnya nggak enak, akhirnya nggak apa-apa Mas Bogel, kita ketemu aja gitu. Akhirnya kita ketemu Mas Edi Bogel, Mbak Titi, semualah di situ semua, Mas Bucek gitu ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah itu saya ingat udah jam 5 nih, udah jam 5 kurang waktu itu. Saya lihat jam 5 kurang deh, entah 10 menit apa 20 menit. Akhirnya kita ngajak almarhumah untuk pulang karena kita mau balik lagi ke Bogor. Karena kan biarin karena kita ada supir kan, ada supir di rumah suruh tidur sengaja, jadi ke Bogor itu kita tinggal tidur aja, supir yang bawa ke Bogor kan gitu. Akhirnya kita pamit tuh. Tadinya Mas yang mau bawa mobil itu tuh tadinya aku gitu. Cuma kan dia orangnya nggak enakan, kamu udah capek, biar aku aja yang bawa. Nah, akhirnya dia yang bawa. Akhirnya dia bawa, mungkin memang kaca kita dibuka setengah-setengah gitu ya. Dalam perjalanan memang sempat ngobrol-ngobrol. Nah, setelah mau jalan Rio itu, akhirnya dia setelin lagu gitu. Setel lagu, memang saya aja udah ngantuk berat Mas, apalagi dia gitu. Pada saat kita lagi jalan gitu, ada mobil merah di depan. Nah, kita tuh mau almarhum tuh mau nyalip gitu kan, mau nyalip. Tiba-tiba di tengah salipan itu ada mobil TAF. Kaget dia belokin kiri. Kita teriak di situ. Mobilnya dibalikin. Maksudnya sebetulnya kalau kecepatan segitu, kalau misalnya ininya sedikit kan dia udah belok kiri ya Mas. Mungkin dia shock, ngantuk, macem-macem lah ya. Ngantuk terus shock. Wah, dia langsung kaget dia banting kirinya terlalu banyak. Akhirnya mental kena di Jalan Rio itu dulu ada pohon besar. Mobil kiri yang di saya itu kena situ. Begitu mental ke pilar. Pilar itu tingginya setengah mobil Zenio yang kita bawa gitu. Itu tembok Mas. Jadi kehantam ke situ. Saya minta tolong kawan saya, kawan Nike juga namanya Denny. Saya minta kepastian dari dia. Bener nggak, jangan bohong. Akhirnya dia ngomong, sejujurnya. Akhirnya disitulah. Kepergian Nike Ardila memang seperti menjadi kesedihan abadi. Tapi benarkah di Museum Nike Ardila menyimpan banyak misteri? Adakah kisah mistik di sana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengunjungi Museum Nike Ardila di Kota Bandung, Jawa Barat, yang segera terasa adalah aura duka. Kedukaan panjang mengenang kepergian sang bintang yang teramat tragis. Tapi di balik segala yang sendu, ada aura positif memancar
dari kawasan ini. Saya sudah berada di kediaman almarhumah Nika Ardila, yaitu ini di museumnya, ya, Museum Nika Ardila. Memang ada satu getaran frekuensi aura yang sangat kuat sehingga memanggil jiwa saya untuk datang kemari untuk menelusuri yang lebih dalam lagi, karena ada satu energi aura yang sangat positif yang mempersatukan antara Umar dan Teh Meli Guslau juga, dan para keluarga-keluarga dan fans-fans yang berada di Museum Nika Ardila ini. Sebelum saya melangkahkan kaki saya dari Jakarta menuju Bandung, saya itu kayak tersetrum sebuah energi yang sangat kuat aura positifnya sehingga saya tuh merinding banget. Di sini ada salah satu bekas saksi bisu tragedi kejadian kecelakaan almarhumah Nika Ardila yang terjadi pada tanggal 19 Maret 1995 pukul 6.15 WIB, itu di Jalan Marta Dinata, Riau, Bandung Kelabu ya. Kok merasa sedih ya? Merasa seperti gimana ya, sulit saya untuk menjelaskan. Jadi ini memang tragedi yang luar biasa ya, masih terasa sekali yang saya rasakan itu hawa tragedi kecelakaan pada saat itu yang sehingga menelan korban nyawa beliau sendiri. Summa ila ruhi al-Fatihah. Nika Ardila adalah legenda, namanya abadi. Sementara lagu-lagunya juga masih terus dinyanyikan hingga saat ini. Bersama itu, para penggemarnya masih sangat solid mencintai gadis kelahiran 25 Desember 1975 ini. Semua orang seolah mengenal nama dan lagu-lagunya. Tidak hanya kalangan biasa, tapi juga para selebriti. Inilah yang membuat Charlie pernah melakukan ritual napak tilas mulai dari tempat Nika kecelakaan hingga pusaranya. Tempat ini ya, 22 tahun silam almarhumah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jalan Riau di sini. Ya kita sama-sama di sini berdoa untuk almarhumah, semoga almarhumah diterima segala amal baiknya dan ditempatkan. Di sini tempat almarhum Nika Ardila mengembuskan napas terakhir, dan ini menjadi saksi sejarah di Jalan Riau, tepatnya ya di Bandung, dan ini tempat kejadiannya. Tadi kita sudah berdoa bersama, nanti kita sama-sama akan menuju ke Ciamis, di mana tempat terakhirnya Nika Ardila dimakamkan. Apa ya, kekuatan yang dahsyat menurut aku. Beliau memberikan inspirasi yang besar, inspirasi yang hebat buat terbukti sudah 22 tahun penggemarnya sangat luar biasa, militansi dan spiritnya sangat sampai gitu sampai detik ini. Jadi buat aku tuh TKK tuh masih hidup gitu. Udah sedih. Beliau adalah orang yang terpilih, orang yang terpilih yang memberikan inspirasi yang hebat. Kecelakaan maut seperti tak pernah berhenti memberi kepiluan. Sejumlah selebriti bahkan pergi lewat cara tragis ini. Selain Vanessa Angel yang baru 5 hari lalu mengalami kecelakaan, ada Chacha Shirley dan yang legendaris Nika Ardila. Semoga amal kebaikan mereka diterima di sisi Tuhan.
Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.